Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3, bagaimana kabar kalian minggu ini? Semoga semuanya tetap sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa tugas-tugas yang sudah diberikan segera dikerjakan agar tidak menumpuk-numpuk di kemudian harinya. Oke, siswa kelas 3, untuk minggu ini kita melanjutkan pembahasan yaitu di pelajaran 11. Untuk pelajaran yang ke-11 ini kita akan membahas tentang zikir dan doa setelah sholat untuk bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama ini nanti akan membahas tentang makna zikir dan doa setelah sholat. Oke ya, kita lanjutkan saja. Sebelum kita bahas materinya, ayo sekarang kita menyanyi dulu. Menyanyinya judulnya adalah Zikir dan Berdoa dengan nada lagu Ambilkan Bulan Bu. Yang mana itu? Ya yang ambilkan bulan bu. Yang itu. Bisa kan? Nanti menggunakan liriknya seperti ini. Oke, mari kita nyanyi bersama-sama. Zikir dan berdoa, zikir dan berdoa hanya pada Allah Ta'ala. Padanya kami memohon, dijauhkan dari setan. Zikir dan berdoa, ingat pada Allah, hati jadi tentram, pikiran tenang. Nah, itu tadi adalah lagu zikir dan berdoa. Setelah kita menyanyi, ayo sekarang kita bahas tentang berzikir dan berdoa. Allah itu memerintahkan kita agar banyak berzikir dan berdoa. Jadi Allah sudah memerintahkan kita agar kita selalu memperbanyak zikir dan selalu memperbanyak berdoa kepada Allah. Berikutnya, zikir dan doa itu dapat dilakukan saat berdiri. Jadi ketika kita berdiri itu bisa melakukan zikir maupun melakukan doa. Bisa juga zikir dan doa itu dilakukan dengan duduk. Misalnya kita sembari duduk-duduk di halaman rumah mungkin sambil berzikir dan berdoa di dalam hati. Atau ketika berbaring, misalnya mau tidur, ya ketika kita berbaring, ayo kita berzikir dan berdoa. Dan dimanapun kita berada, kita dianjurkan untuk selalu berzikir dan berdoa kepada Allah. Berikutnya, berzikir dan berdoa itu ternyata dapat membentengi diri kita dari godaan setan. Jadi ketika kita mau berzikir dan berdoa, setan tidak mau menggoda kita. Selain itu, berzikir dan berdoa juga dapat membentengi kita dari perbuatan jahat. Oleh karena itu, Allah selalu memerintahkan kita untuk berzikir dan berdoa agar kita tidak digoda setan dan kita terhindar dari perbuatan jahat. Itu tentang zikir dan doa. Lalu apa makna zikir? Nah, di sini disebutkan zikir itu artinya adalah mengingat Allah.
Jadi dimanapun kita berada, kita harus berzikir atau mengingat Allah. Terus zikir itu dilakukan dengan cara membaca kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah itu ya kalimah yang baik. Ya, misalnya dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu namanya berzikir dengan membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Atau berzikir dengan membaca Asmaul Husna tertentu. Asmaul Husna kan banyak sekali kan, kemarin itu ada berapa? Ada 99. Itu bisa kita gunakan untuk berzikir. Misalnya dengan menggunakan Asmaul Husna Ar-Rahman. Berzikirnya ya Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Seperti itu. Atau Asmaul Husna yang lain. Semua Asmaul Husna yang 99 itu bisa kita gunakan untuk berzikir. Itu adalah makna dari zikir. Kemudian kalau memang zikir itu perintah Allah, mana dalilnya? Mana dasarnya? Dalilnya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 41. Bagaimana bunyi surat Ali Imran ayat 41 itu? Bunyinya ini. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar. Shadaqallahul azim. Itu adalah bunyi surat Ali Imran ayat 41. Bagaimana artinya? Artinya adalah dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Dari dalil ini kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah. Kita diperintah untuk menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Jadi tidak dibatasi 3 kali, 10 kali dan lain sebagainya. Tapi sebanyak-banyaknya semampu kita. Kemudian dalil zikir lagi itu terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Bagaimana bunyi surat Al-Ahzab ayat 41 itu? Bunyinya ini beserta artinya. Ayo kita baca lagi bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Shadaqallahul azim. Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Di ayat ini juga memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Itu adalah dalil tentang zikir. Kemudian apa tujuan dari zikir itu? Tujuannya zikir adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berzikir dan dengan hati kita itu dekat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tentram. Karena kita dekat dengan Allah dan akan tenang berada dengan bacaan zikir tersebut. Itu tentang zikir. Oke. Kemudian ada satu dalil zikir lagi, yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini bunyinya. Ayo kita baca bersama-sama lagi.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Itu tadi, ini dalil tentang ketika kita mengingat Allah, ketika kita berzikir, maka hati kita akan menjadi tentram. Itu tentang zikir. Sekarang tentang doa. Apa makna dari doa? Doa itu maknanya adalah memohon kepada Allah. Doa itu dapat dilakukan kapanpun, utamanya berada pada waktu-waktu yang mustajab. Apa waktu yang mustajab itu? Waktu yang mustajab itu adalah waktu yang mudah sekali dikabulkan doa kita. Jadi kalau kita berdoa di waktu yang mustajab ini, doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Lalu kapan waktu-waktu yang mustajab? Salah satunya atau diantaranya yang pertama setelah selesai sholat. Jadi ketika kita selesai sholat jangan langsung pergi, tapi kita berdoa dulu. Karena setelah selesai sholat merupakan waktu yang mustajab. Kemudian yang nomor 2, waktu yang mustajab lagi yaitu sepertiga malam yang terakhir. Ya, sepertiga malam yang terakhir itu dimulai sekitar jam 2 malam itu. Enak-enaknya tidur, itu merupakan waktu yang mustajab. Sampai nanti sebelum sholat subuh. Kalau kita berdoa di waktu itu, insya Allah doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Berikutnya yang nomor 3, waktu yang mustajab adalah pada hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat, ayo kita berdoa, memperbanyak doa. Kapan hari Jumat itu? Ya masuknya adalah ketika malam Jumat itu ya. Ketika Kamis sore setelah matahari terbenam, berarti kan malam Jumat, itu sudah masuk waktu Jumat sampai nanti hari Jumat sore sebelum matahari terbenam. Itu merupakan hari Jumat. Yang keempat, waktu yang mustajab lagi yaitu ketika kita berpuasa. Jadi saat kita berpuasa Ramadan, itu doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau kita berpuasa Ramadan, ayo berdoa yang banyak kepada Allah. Itu tadi merupakan waktu-waktu yang mustajab. Sekarang dalil tentang doa. Doa itu dalilnya terdapat dalam surat Al-Mu'min ayat 60 ya. Ini surat Al-Mu'min ayat 60. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, maksudnya ini kepada Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ini merupakan janji Allah. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, nanti pasti akan dikabulkan doa kita. Itu merupakan dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua terdapat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul
yuhibbul mu'tadin. Shadaqallahul azim. Artinya adalah berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu merupakan dalil tentang doa. Oke ya. Berikutnya kesimpulan dari materi kita pada kali ini. Yang pertama, zikir itu adalah mengingat Allah. Kemudian kalau doa itu adalah memohon kepada Allah. Zikir dan doa merupakan senjata umat Islam selain berusaha. Jadi untuk mencapai suatu cita-cita kita, maka kita harus berusaha dibarengi dengan zikir dan doa. Nah, sementara itu, semoga materi kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.